Yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang. Toko oleh-oleh Citra Lampung di Bandar Lampung merupakan UMKM penting yang berkontribusi pada ekonomi lokal di sektor oleh-oleh. Dengan keunikan memproduksi produk sendiri sekaligus menjual produk dari ratusan UMKM lokal lain, kegiatan observasi lapangan ini dilakukan untuk mengkaji cara UMKM tersebut mengelola sumber daya manusia, membentuk budaya kerja yang disiplin namun sportif, dan menerapkan struktur organisasi demi mencapai sasaran bisnis di pasar yang kompetitif. Yang kedua ada tujuan observasi. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai citra oleh-oleh Lampung, meliputi profil organisasinya, seperti sejarah, struktur, operasional, dan kepegawaian. Analisis interaksi sosial di antara para pekerja, serta identifikasi nilai-nilai budaya dan sosial perusahaan yang berlaku, seperti kedisiplinan, motivasi, dan mekanisme penyelesaian masalah. Yang ketiga ada gambaran singkat lokasi atau organisasi. Citra Oleh-oleh Lampung merupakan UMKM oleh-oleh di Bandar Lampung yang telah berkembang pesat dalam 2 tahun hingga memiliki 3 cabang. Model usahanya bersifat hybrid, yaitu memproduksi produk inovatif sendiri dan menjadi wadah bagi pemasaran ratusan produk UMKM lokal. Organisasi ini dikelola oleh owner dan founder, mempekerjakan sekitar 40 orang dan mengadopsi sistem shift. Meskipun memiliki struktur kerja yang bersifat suportif, namun sangat menekankan kedisiplinan tinggi yang didukung oleh SOP yang ketat dan adanya sistem reward. Berikut merupakan hasil observasi temuan sosial. Yang pertama, struktur organisasi atau bentuk komunitas. Struktur toko oleh-oleh Citra Lampung dirancang untuk efisiensi dan organisasi dengan pemilik atau pengelola utama sebagai penentu strategi. Operasional didukung oleh divisi-divisi penting seperti produksi, pemasaran, keuangan. Desain ini memastikan kualitas produk dan berkelanjutan usaha. Selain fokus bisnis, organisasi ini juga aktif dalam pelestarian budaya Lampung melalui workshop, menciptakan sinergi antara tradisi dan inovasi yang mendukung ekonomi dan identitas budaya lokal. Yang kedua, nilai dan norma berlaku. Toko oleh-oleh Citra Lampung memegang teguh nilai kolaborasi ekonomi lokal dengan memfasilitasi pemasaran ratusan produk UMKM khas Lampung seperti kopi dan keripik pisang, menunjukkan dedikasi pada pemberdayaan usaha kecil. Toko ini juga menerapkan norma inovasi dengan mengembangkan produk modern berbasis pisang, misalnya bolo pisang dan lain sebagainya. Standar pelayanan prima tercermin dari lokasi strategis dan jam dibuka yang dipajang sekitar jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Dengan demikian, Citra Lampung tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga mendukung tinggi kolaborasi nilai-nilai budaya dan kualitas pelayanan kepada konsumen. Interaksi dan hubungan kerja. Pola interaksi dan hubungan kerja di Citra Lampung dicirikan oleh profesionalisme dan tuntutan tanggung jawab yang tinggi. Karyawan harus ramah, ceria, dan profesional dalam berinteraksi dengan pelanggan dan wajib memisahkan masalah personal dari tugas pekerjaan. Jika seorang karyawan terlihat tidak bersemangat, atasan akan mengambil inisiatif untuk berbicara guna memberikan motivasi. Lebih lanjut, pertemuan pengarahan pagi diadakan rutin sebelum jam operasional untuk memperkuat solidaritas dan memacu semangat kerja seluruh tim. Yang keempat, isu sosial yang muncul, konflik, perubahan budaya, adaptasi, teknologi, dan lain-lain.
Citra Lampung menghadapi isu sosial yang mencakup perubahan budaya kerja dan keharusan beradaptasi dengan teknologi retail modern. Walaupun konflik terbuka jarang terjadi, penerapan SOP yang ketat dan penekanan untuk memisahkan urusan pribadi dari pekerjaan menunjukkan adanya upaya pencegahan tekanan emosional pada karyawan. Isu sosial ekonomi yang lebih signifikan muncul dari peran toko sebagai platform bagi ratusan UMKM, yaitu potensi risiko kolusi dan praktik mencari rantai, mendapatkan keuntungan lewat manipulasi aturan. Meskipun berniat baik dalam memperdayakan, ketergantungan UMKM pada platform ini dapat menghasilkan kekuatan pasar yang tidak seimbang jika tidak dikelola dengan etika bisnis yang baik. Analisis sosiologis. Yang pertama, Weber tentang etika kerja dan nilai. Max Weber mendefinisikan etika kerja sebagai sikap moral berbasis disiplin dan tujuan ekonomi rasional yang berakar pada nilai religius atau budaya dan merupakan pendorong utama kapitalisme. Etika kerja di Citra Lampung adalah perpaduan antara nilai tradisional Lampung seperti gotong royong dan disiplin, dan nilai modern seperti kerja keras dan tanggung jawab. Penekanan Citra Lampung pada kebersamaan dan nilai sosial menghasilkan etos kerja yang seimbang antara pragmatisme, ekonomi, dan kekayaan nilai sosial sampai nilai budaya. Yang kedua, Marx tentang kelas sosial dan relasi kekuasaan. Berdasarkan teori Karl Marx, struktur kelas Citra Lampung terbagi menjadi 3. Yang pertama, pemilik sebagai kelas borjuis yang memegang kendali atas modal, produksi, dan distribusi. Yang kedua, karyawan sebagai proletariat yang hanya menerima upah tanpa memiliki kontrol atas hasil kerja. Dan yang ketiga, perilaku UMKM sebagai produsen komunitas kecil yang memproduksi bergantung pada toko untuk pemasaran. Relasi kekuasaan sangat tidak seimbang. Harga dan distribusi yang menciptakan ketergantungan struktural bagi UMKM dan pekerja. Situasi ini memunculkan potensi konflik kepentingan yang inheren, di mana upaya pemilik memaksimalkan laba berlawanan dengan kebutuhan kerja akan upah layak dan keinginan UMKM akan margin yang adil. Yang ketiga, Durkheim tentang solidaritas sosial dan kohesi. Toko oleh-oleh Citra Lampung menunjukkan solidaritas organik Durkheim yang didasarkan pada pembagian fungsi yang spesifik antara atasan, pemberi arahan dan motivasi, dan pegawai pelayanan profesional, sehingga menciptakan kerjasama tim yang saling melengkapi. Adanya solidaritas mekanik juga terindikasi melalui perhatian atas terhadap kondisi emosional karyawan menumbuhkan rasa kekurangan. Selain itu, arahan pagi rutin berfungsi untuk memperkuat kohesi sosial, menyelaraskan tujuan, dan meningkatkan kekompakan tim. Dengan demikian, suasana kerja di Citra Lampung bersifat harmonis dan produktif karena adanya gabungan dari kedua bentuk solidaritas tersebut. Yang keempat, Granovetter tentang jaringan sosial dan kepercayaan ekonomi. Berdasarkan teori Marx Granovetter yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi tertanam dalam jaringan sosial dan kepercayaan. Citra Lampung menunjukkan adanya 3 jenis ikatan. Pertama, ikatan kuat internal di antara karyawan dibangun melalui pertemuan berkala dan dukungan atas untuk meningkatkan kepercayaan dan kekompakan. Kedua, ikatan bisnis eksternal terbentuk dengan ratusan UMKM lokal, di mana UMKM mempercayai Citra Lampung sebagai saluran distribusi yang efektif untuk memajukan produk Lampung.
Ketiga, ikatan lemah pemasaran dilakukan oleh pemasar luring untuk menarik wisatawan luar daerah melalui interaksi singkat yang mengandalkan reputasi dengan tujuan mengubah mereka menjadi pelanggan setia. Rekomendasi solusi sosial, budaya, atau bisnis yang lebih adaptif dan beretika yaitu agar lebih adaptif dan beretika, direkomendasikan penguatan sinergi sosial melalui pengembangan program budaya dan dukungan emosional karyawan. Transparansi dan keadilan relasi bisnis perlu ditingkatkan dengan skema bagi hasil yang adil bagi UMKM dan penyediaan saluran pengaduan. Selain itu, perlu dilakukan adaptasi teknologi pemasaran yang beretika melalui integrasi digital dan pelatihan. Terakhir, kepatuhan bisnis harus diperkuat dengan kode etik yang ketat dan audit rutin. Langkah-langkah ini bertujuan mencapai keberlanjutan ekonomi yang sejalan dengan kesejahteraan sosial dan etika bisnis.